Ya, Terakhir relatif pronoun ya, Miss? relative pronoun. Oke. Ini kelihatannya sih. Sudah? Udah aku share ya, Miss, di grup. Oh, ya, boleh dibaca. Firda adalah gadis yang akan menikah dengan anak kepala pimpinan di sekolahku. Dia gadis yang suka mewarnai rambut dengan warna merah. Dia juga gadis yang menyukai datang ke konser musik di setiap akhir pekan. Dia orang yang sangat menikmati masakanku. Dia juga yang sering memberikanku bunga setiap aku berulang tahun. Dan dia juga yang selalu mengingatkanku tentang pekerjaan rumahku. Dia adalah orang yang paling dekat denganku saat aku tinggal di Jakarta. Mhm. Firda is a girl who is going to marry the daughter of the head Daughter, daughter daughter. daughter Ya, daughter of the headmaster of my school of the head. of the headmaster of my school. She is a girl Hmm. who like to die Who likes, ada S-nya tuh. Miss, kayaknya ini bukan yang ini deh, Miss. Kayaknya udah pernah dibahas deh. Ya nggak sih? Bentar, Miss. Aku cek di Kayaknya belum pernah deh. Oh iya, Belum. Miss pernah nanya nih. Ini Miss udah. Udah, kok kayaknya belum sih? Udah, Kapan? Miss. Tanggal ini nih, tanggal tanggal Oh Selasa. iya, itu ini bukan relatif pronoun nih. Ini Ini relatif relatif, ini ini relatif relatif pronoun. pronoun. Iya, Tanggal tapi Selasa. sama siapa sih sebelumnya tuh yang selalu bareng sama aku tuh? Aduh, Kak siapa sih? Oh, Kak Yang itu. udah Kak yang Siti. punya anak itu loh. Iya, Ya, Kak Kak Siti. Siti. Terus Mm-mm. mana dong PR aku? Gak tahu kamu ya. Yang tahu. Kita Kak terakhir Siti. kapan? Kita terakhir kapan nih? Lessonnya tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? Tanggal Yang 10, gagal itu? tanggal 10, tanggal 10. Tanggal 10 Oktober ya? Oh ini Miss. Apa? Siti, Siti sama siapa? Dwi. Oh, udah aku ganti ya kan namanya Denis. Ini nih Miss PR aku Miss, bukan yang itu Miss. Kapan di share-nya nggak pernah deh. Ini yang kebalik itu ya? Oh iya bener. Iya, Iya kebalik. yang kebalik Yang ya, kebalik iya ya. kan? Iya. Hmm. Mm-mm. Jadi Benar. ada dua gitu. Enggak, itu tuh udah kita bahas waktu itu. Ya, artinya kamu ngerjain dua ya. Ini enggak, ini tuh waktu itu belum pernah kita bahas. Keburu apa sih? Keburu sinyalnya buruk sama Kak Denis itu loh, Miss, yang diganti. Bukannya katanya kamu itu pas sama Kak Siti, Itu sama Kak Denis. sama Hari Kak Selasa Denis. kan? Sama hari Iya. Selasa kan? Heeh. Iya, hari Selasa itu aku sama Kak Denis pertama kali. Seninnya emang sama Kak Siti. Nah, kan Miss ngasih PR Senin tapi buat Selasa kan? Mm-mm. Selasanya belum sempat ke bahas PR. Sama Siti. Keburu. Kok sama Siti ini pas ini. Kamu ada share nih. Terus ada Iya, Kak pas. Siti. Iya, pas Mm-mm. share ya. Iya, Tanggal pas share. 16. Iya, 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 ben. Iya, sama Kak Siti. Oh, yang materi subjek sama to be ya. Iya, ini Miss yang baru. Aku lupa namain Iya. lagi biar nggak pusing. Aku bentar Miss, aku namain dulu deh. Oke. Nah, Miss namain dulu biar aku nggak. Dwi KW 13. Apa Miss ini Miss? Tentang apa ya? Lupa Ini aku. pronoun. Last week I went to Mal. Oh, to be. Ya kan to be. Makanya aku udah bilang kan subjek dan to be yang kemarin. To be ya. Yang terakhir sama Kak Mm-mm. Siti to be ya. Ya. Oke deh. Mana lagi PR? Mm-mm. Iya, 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 Baca. iya. Oke, Miss, wait, Miss.
Oke, minggu lalu saya pergi ke Malaysia untuk melihat rumah Ama di sana. Saya membantu membersihkan rumah Ama agar terlihat terawat dan nyaman. Saya juga pergi berbelanja untuk kebutuhan dapur seperti roti, mie instan, dan beberapa stok makanan ringan. Jarak Malaysia dan Singapura tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu 2 jam jika pergi menggunakan mobil dan hanya 1 jam jika menaiki bus. Di sana juga untuk berbelanja barang sangat murah harganya dibandingkan berbelanja di Singapura. Last week, I went to Malaysia to see Ama house there. Ahma. Ahma's house there. Mas. Mas, Iya, kan ada apostrof S. Amas house there. Mas. S-nya dibaca. Ahmas. Ya. Ahmas house there. I help it. I help cleaning harusnya. I Dia- help Oh, ini cleaning. went ya, kemarin ya. I help Iya. I help clean. clean Ama house so that it look So that it look well maintained and comfortable. Yeah. I also went shopping for kitchen needs such needs. For apa? Such as bread, instant noodles, and some stock of snacks. The distance between Malaysia and Singapore is not too far. Singapore. It is not too far. It only takes 2 hours if you go by car, and only an ya, seharusnya an hour ya. And 1 hour. And 1 hour if you take the bus. There are also the price for shopping are very cheap compared to shopping in Singapore. Kan Singapura nggak ada baca U ya. Terus ini pas tadi kamu baca ya. There also the prices. Bukan The price. prices. Ya. Yang mana to be-nya? To be. Subjek dan to be. Subjek dan to be. I went. Mana ada to be itu? Itu bukannya to be, ada to be-nya. I went to be bukan? Went itu kan kata kerja. Pergi. Saya pergi. Iya pergi. Sorry. Mana ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada sih. Oh, Singapore is not too far. Is to be-nya kan? Oh iya. 1 doang. Kok 1 doang sih? Nggak tahu kamu tuh gimana. Kok cuma 1, Kak? Ya lumayan lah, Miss. Daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Kok nggak ada to be-nya sih? Nggak tahu, kamu lah yang bikin. Good job ya. Oke deh. Ya, masih untung 1 ada ya, daripada nggak ada sama sekali. Daripada yang sama sekali. Subjeknya ada kan ya. Itu susah juga ya, bikin nggak ada kata kerjanya. Kan to be itu harusnya nggak ada kata kerja ya kan? Oh, bukan. Kalau to be itu jadi kalau pakai yang ada to be kan is itu kan kalau nggak ada kata kerjanya itu kan simple present. Ya, terus apa lagi? Simple past tense. Kalau yang ada to be sama kata kerjanya itu bisa, tapi present continuous. Enggak. Iya, Kan bisa. is ditambah verb ing. Ya. Is MR juga yang untuk menyatakan simple present tense ya. Kalau misalnya nggak ada kata kerjanya, menyatakan fakta seperti presiden atau menyatakan profesi, kan bisa juga pakai is MR. Iya.
Duduk. Hmm. Oh ya, jadi kalau misalnya nggak ada kata kerjanya juga kan bisa pakai to be yang present, yang past tense itu was dan were kan? Hmm. Kalau nggak ada kata kerjanya, ya was dan were. Terus yang been pakai have been gitu kan, yang present perfect, present perfect. Sama future continuous. Belum masuk kan, kita belum belajar ya. Oke ya, jadi materi kali ini adalah tentang pronoun atau kata ganti ya dalam bahasa Indonesia. Ya, Ini aku sendirian, Miss. nggak tahu nggak datang deh, nggak masuk, nggak ada kabar. Oke, jadi Pronoun. definisinya ya, definisinya. Pronoun itu ya dalam bahasa Indonesia kan artinya adalah kata ganti. Jadi pronoun ini adalah salah satu part of speech ya, yang berguna untuk menjadikan suatu kalimat menjadi ringkas atau efektif. Oke, jadi kalau kamu sendiri jadi 1 jam nih ya kak ya, Apanya 1 jam? durasi. Ya, Hafalan. lanjut. Jadi tanpa pronoun, kita akan terus ya mengulang-ulang nama atau kata dalam suatu kalimat. Bentar, ya, aku turunin lagi ke bawah. Eits, ya. Ini kalau kekecilan bisa dilihat di materi ya, Kak ya. Yes. Ya, jadi ini adalah yang disebut dengan pronoun chart ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, first person, orang pertama, kata ganti orang pertama. Orang pertama itu adalah I, second person kata ganti orang kedua, you, third person male, terus ada third person female dan third person. Jadi kata ganti orang ketiga, kan aku sering kasih tau ya, kata ganti orang ketiga yaitu he, she, dan it. Kemudian kata ganti orang pertama jamak itu we, kata ganti orang kedua jamak you, dan kata ganti orang ketiga jamak adalah they. Nah ini ya, ini termasuk subjek pronoun. I, we, you, they, he, she, it. Ya, ada 7. Nah, ketika dia berkat kalimatnya ya, struktur kalimatnya misalnya berubah nih menjadi objek pronoun, maka I-nya di sini ya akan berubah nih menjadi me. Nah, you-nya ini tetap. He-nya berubah menjadi him. She berubah menjadi her. It berubah menjadi it. We berubah menjadi us. You berubah, you-nya tetap ya kalian. They berubah menjadi them. Ya. Ketika kalimatnya menjadi apa, possessive adjective ya, kalau possessive adjective bukan kata ganti ya, tapi tetap kita harus mempelajari juga karena apa penggunaannya mirip gitu ya. Ini jadi I ini berubah menjadi my, you berubah menjadi your, ya. He berubah menjadi his, she berubah menjadi her, it berubah menjadi its ya. Its-nya tanpa ada koma atas ya. We-nya berubah menjadi our, you-nya berubah menjadi your, sama seperti di atas. They berubah menjadi their. Nah, ini juga sama ya, possessive pronoun, mine, yours, his, hers, it-nya tidak digunakan, not used, ours, yours, dan theirs. Terus ada juga reflexive dan intensive pronoun ya, sama, tapi penggunaannya berbeda. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Ya, kita masuk dulu ke pembahasan pertama yaitu subjek pronoun. Ya, subjek pronoun ini adalah yang menggantikan subjek dari sebuah klausa. Ya, dalam bentuk orang ketiga. Kata ganti subjek ini sering ya digunakan untuk menghindari pengulangan nama subjek. Contohnya adalah I am 16. Jadi subjeknya di sini adalah I. Kemudian you seem lost. Kamu kelihatannya atau sepertinya tersesat. Jim is angry and he wants Sally to apologize. Jim ini ya sedang marah dan dia ingin Sally
minta maaf. Nah, jadi di sini kan ya, ada pengulangan ya. Jim ini kan termasuk kata benda. Kata benda, pronounnya, ya kata ganti subjeknya adalah he. Jadi dia sini menggantikan. Jadi bukan artinya di sini ada Jim, terus di sini Jim mau ingin Sally minta maaf, maka menggunakan Jim lagi, itu enggak ya. Jadi Jim is angry and he wants Sally to apologize. Selanjutnya, this table is old. It needs to be repainted. Jadi meja ini sudah rusak atau tua ya. Meja ini sudah tua ya. Perlu dicat ulang. It needs to be repainted. Nah, di sini ya this table adalah kata benda ya, maka kata ganti orang ketiganya adalah it ya. Kata ganti orang ketiga tunggal. Yaitu it ini jadi merefer ke meja itu. Kemudian we aren't coming. Kami tidak akan datang. They don't like pancakes. Mereka tidak suka pancakes. Jadi di sini yang subjek pronounnya adalah I, you, he, it, we, dan they. Selanjutnya kita masuk ke objek pronoun. Objek pronoun ya digunakan untuk menggantikan kata benda ya, baik itu langsung ataupun tidak langsung ya, objek dari sebuah klausa. For example ya, contohnya adalah give the book to me, berikan buku itu padaku. Kalau padaku karena kan akunya ini terletaknya di akhir ya sebagai objek, maka di sini dia berubah ya dari I menjadi me. Jadi nggak bisa ya pakai give the book to I, itu salah. Kemudian the teachers want to talk to you. The teacher wants to talk to you. Guru itu ya, guru itu ingin bicara kepadamu. Ya, jadi you-nya kan tetap ya kalau you, kalau kepadamu. Nah, you di sini sebagai objek, maka berubah juga ya. Berubah tidak? Enggak ya, kalau you tetap. Ya, kemudian Jake is hurt because Bill hit him. Jadi Bill ini memukul siapa? Memukul Jake. Maka kata ganti atau pronounnya untuk Jake adalah him. Karena kalau bisa dilihat ya, semua ini letaknya di belakang. Jadi sebagai objek. Rahel received a letter from her last week. Rahel menerima sebuah surat darinya minggu lalu. Mark cannot find it. Ya, Mark tidak dapat menemukannya. Ya, di sini adalah kata benda, maka diganti it. Don't worry, don't be angry with us. Jangan marah pada kami. Tell them to hurry up. Katakan pada mereka untuk bergegas. Jadi seperti itu ya, di sini sebagai objek pronoun, fungsinya sebagai objek ya, menggantikan menggantikan kata benda ya sebagai objek langsung ataupun tidak langsung dari sebuah klausa. Selanjutnya kita masuk ke possessive adjective. Nah, kalau possessive adjective ini ya tidak termasuk sebagai kata ganti, ya tapi termasuk kata sandang. Nah, namun kita tetap harus ya mempelajari possessive adjective karena fungsinya atau kata sifat kepunyaan ini ya saat kita mempelajari kata ganti ini mirip sama dengan kepunyaan. Kalau kata sifat kepunyaan itu kan berfungsi ya sebagai kata sifat kepunyaan ya berfungsi sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda yang dimodifikasi. Jadi kata-kata ini tidak mengganti kata benda seperti kata ganti. Jadi contohnya adalah did my mother find my shoes? Ya. Jadi kata bendanya kan shoes ya sepatu. Possessive adjektifnya adalah my. Nah, Mrs. Baker wants to see your homework. Ibu Baker ingin melihat PR-mu. Jadi homework ini adalah kata benda. Your-nya adalah possessive adjective. Samantha will fix her bike tomorrow.
Samantha akan memperbaiki sepedanya besok. Jadi di sini baik adalah kata benda dan her adalah possessive adjective. Oke, selanjutnya kita masuk ya ke possessive pronoun. Possessive pronoun ya adalah kata ganti kata ganti kepunyaan. Ya, ini menggantikan kata benda sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa. Nah, karena kata benda yang diganti ini tidak muncul di dalam kalimat, maka kata benda itu harus jelas diketahui dari konteks kalimatnya. Contohnya adalah for example, this bag is mine. Ya, tas ini milikku. Yours is not blue. Milikmu tidak biru. That bag looks like his. Tasnya mirip dengan tas itu, mirip dengan miliknya. These shoes are not hers. Sepatu ini bukan miliknya. That car is ours. Mobil itu milik kami. Theirs is parked in the garage. Milik mereka diparkir di garasi. Jadi kalau dilihat ya dari contoh-contoh kalimat ini semua ada arti dalam bahasa Indonesia artinya milik. Jadi kalau mine itu artinya milikku, yours artinya milikmu, his artinya milik dia laki-laki, hers artinya milik dia perempuan, ours artinya milik kami, theirs artinya milik mereka. Selanjutnya ke refleksif pronoun. Jadi refleksif pronoun ini adalah kata ganti refleksif ya. Jadi yang mirip itu kan adalah refleksif pronoun dan intensif pronoun ya. Kata ganti refleksif dan intensif ini memiliki bentuk yang sama, tapi fungsinya berbeda. Ya. Kata ganti refleksif itu merujuk ke subjek dari sebuah klausa. Nah, karena subjeknya yang melakukan tindakan juga merupakan objek langsung atau tidak langsung. Nah, hanya beberapa jenis kata kerja yang bersifat refleksif. Ya, kita juga tidak bisa menghilangkan kata refleksif pronoun ini dari sebuah kalimat karena nanti susunan grammarnya akan salah. Contohnya adalah I told myself to calm down. Jadi kalau misalnya myself-nya dihilangkan kan jadinya I told to calm down. Ya, jadi artinya akan berubah ya. Misalnya kalau misalnya ada kata myself-nya kan artinya adalah aku berkata pada diriku sendiri untuk tenang. Nah, kalau misalnya myself-nya dihilangkan artinya akan berubah. Aku berkata untuk tenang. Dia berkata pada siapa? Tidak jelas ya. Nah, selanjutnya, you cut yourself on this nail. Kamu melukai diri sendiri di paku ini. Ya, jadi yourself ya adalah diri sendiri. Jadi myself itu diri dia sendiri, aku sendiri ya, diriku sendiri. Kemudian yang selanjutnya, he hurt himself on the stairs ya. Dia melukai dirinya sendiri di atas tangga. She found herself in dangerous part of town. Dia mendapati dirinya berada di bagian kota yang berbahaya. We blame ourselves for the fire. Kami menyalahkan diri sendiri atas kebakaran itu. The children can take care of themselves. Anak-anak bisa mengurus dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada intensive pronoun. Nah, intensive pronoun ini ya fungsinya itu memberikan penekanan ya pada sebuah subjek dari sebuah clause ya, dari sebuah kalimat atau klausa. Jadi kata ganti intensif ini ya memberikan penekanan pada subjek dari sebuah klausa. Nah, subjek ini bukanlah objek tindakan. Kata ganti intensif ini selalu
dapat dihilangkan dari kalimat tanpa mengubah artinya. Nah, secara signifikan, ya meskipun penekanan terhadap subjeknya akan hilang, kata ganti intensif ini dapat diletakkan tepat ya, setelah subjek dari klausa atau di akhir klausa. Jadi bisa ditaruh di tengah setelah subjek atau di akhir klausa. Contohnya adalah I made these cookies myself. Artinya kan adalah kue-kue ini saya buat sendiri. Ya. Nah kalau myself-nya dikeluarkan atau dihilangkan, artinya tetap sama. I made these cookies. Ya. Aku membuat kue-kue ini atau kue-kue ini saya buat sendiri. Nah tapi yang dihilangkan di sini kan cuma myself. Ya artinya di sini fungsinya hanya untuk memberi penekanan bahwa ini loh kuenya aku bikin sendiri gitu. Tapi kalau misalnya myself-nya dikeluarkan, dihilangkan, hanya penekanannya aja yang hilang. Ya. Selanjutnya, you yourself ask Jake to come. Kamu sendiri yang meminta Jake untuk datang. The Pope himself pardon Mr. Brown. Paus sendiri yang memaafkan Pak Brown. My teacher didn't know the answer herself. Guruku guruku sendiri tidak tahu jawabannya. The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is. Ya, tes bahasa Inggrisnya sendiri tidak terlalu menyeramkan, tapi guruku yang menyeramkan. We would like to finish the renovation before Christmas ourselves. Kami ya, kami ingin menyelesaikan renovasi itu sebelum Natal. They themselves told me the last shoe wasn't a problem. Mereka sendiri memberitahu saya bahwa sepatu yang hilang itu bukan masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Kak? Enggak. Kita masuk ke exercise ya. Oke. Bentar ya. Sambil menunggu, mungkin boleh ini dulu, Kak. Bentar, yang mana ya? Ini, Ya, Kak Dwi. Ya, udah terima di WA? Sambil menunggu. Ya, speaking dulu deh. speaking. It is winter. Apa ini maksudnya, Miss? Ya, ada gambar ya. At the beach. Look at the pictures and answer right. Ya, right, false, or we don't know. And then correct the false statement. Ya, jadi lihat gambarnya. Lihat Oke. gambarnya dan menjawab. It is winter. No, false. False. The true or the right sentence, the right apa statement apa yang benar? Statement yang benar apa? Statement yang benar, it is a summer.
It is a summer. Summer. Yeah. Next. The beach is in Italy. Italy. We don't know. Yeah. Yeah, we don't know because Because I don't know where the beach place. yeah, Tempat. because from the picture there's no name. No There's name. no country's name. Number Next. 3. 3 children are building a sandcastle. Sandcastle. Jadi T-nya nggak dibaca. Three children are building of false because only only 2 children are building a sandcastle. Only 2, right? Only 2 children are building a sandcastle. Yeah, only two children. Yeah, only 2 children. Number 4, there are no animals at the beach. False, because I see on the picture. Next. Because I see on the picture. Selanjutnya. I see one doggy or dog. Halo, Miss. 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 Miss.